everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Hari ini di Skincare 101 minggu ini gue gak akan sendirian, gue akan ditemani oleh seorang dokter yang cantik hari ini. Karena kalau biasa-biasanya kan kita sendiri-sendiri tuh menjelaskan segala macam. Terus kemarin udah sempet 2 kali kita menghadirkan expert di Skincare 101 dan ternyata responnya bagus juga dari kalian gitu. Jadi banyak yang pengen tahu in depth, terus udah gitu banyak yang pengen tahu dari pandangan dokter seperti apa tentang masalah kulit yang kalian hadapi gitu. Jadi kali ini kita akan bahas keratosis pilaris. Kalau kalian penasaran apa aja penjelasan yang bakal kita obrolin hari ini, keep on watching. Nah, ini dia dokter cantik yang aku tadi mention, namanya dokter Arini. Nah, coba dok perkenalkan diri dulu sama teman-teman FD yang nonton Skincare 101 hari ini. Hai semuanya, saya dokter Arini. Saya dokter spesialis kulit. Hari ini siap membantu kalian semua. Oke, terus prakteknya di mana aja dok? Saya ada di Rumah Sakit Abdi Waluyo sama di Bamet Skincare. Ada di Pondok Indah, di Menteng, di Meruya. Jadi kalau kalian pengen konsultasi sama dokter bisa datang ke tempat yang tadi dokter sebutin. Terus udah gitu bisa juga cek Instagramnya dokter apa dok? Dermatologis Jakarta. Oke, tadi kan gue udah bilang kalau kita bakal bahas tentang keratosis pilaris. Nah, kalau kalian masih ada yang belum tahu, sebenarnya tuh udah pernah dibahas sih sama Ocel dan juga salah satu kontributor kita di website Female Daily gitu. Tapi in case kalian belum baca atau lebih senang nonton video, kali ini bakal dijelasin sama dokter. Nah, boleh nggak sih dok dijelasin kira-kira keratosis pilaris atau gampangnya disebutnya KP kali ya, KP gitu ya. Itu tuh apa? Penyakit apa atau kondisi kulit yang seperti apa gitu? Jadi keratosis pilaris sih saya tidak bisa bilang itu 100% penyakit ya, tapi itu suatu kondisi kulit yang sebenarnya tidak berbahaya. KP itu dia bisa ditandai dengan kalau istilahnya di luar negeri pada bilang kayak chicken skin atau kulit ayam. Nah, jadi dia bikin kulitnya itu seperti kulit ayam mentah yang kita biasanya udah cabutin bulunya tuh. Iya. Nah, kelihatannya kasar seperti itu. Mereka kadang-kadang bilang pada perabaan itu kasar seperti sandpaper, dia bilang. Katanya seperti kertas pasir. Itu kenapa? Karena sebenarnya di setiap folikel rambut kita seperti ada benjolan-benjolan bintil-bintil kecil. Nah, jadi itu sebenarnya tidak berbahaya. Cuma kita sering terjadi di semua orang. Sebenarnya spektrum KP ini sangat luas. Jadi dia sebenarnya KP yang biasa ditemui ini juga banyak ditemui dengan orang-orang dengan sindrom tertentu. Tapi yang saat ini kita bahas mungkin kita batasi aja dengan KP yang umum. Kalau gitu penyebab dari KP sendiri tuh apa kira-kira? Nah, penyebab dari KP itu sebenarnya pada folikel-folikel rambut kita itu terjadi namanya keratin builds up, yaitu keratinnya menumpuk di atas folikel rambut tersebut. Sehingga seringkali juga kita lihat bahwa di rambutnya itu mengganggu pertumbuhan rambut ke atas, sehingga rambutnya kemudian jadi seperti ingrown ke bawah, atau jadi seperti tipis dan pertumbuhannya terganggu. Ada juga yang kadang-kadang rambutnya masih kelihatan, cuma biasanya dia lebih kecil, tapi dia timbul bintil-bintil atau keratin builds up itu di seluruh folikel rambut. Nah, kalau ngomongin soal keratin build up gitu ya, nah itu tuh sebenarnya kenapa kejadian bisa terjadi itu tuh? Apakah ada karena si tubuh kita itu berusaha melindungi dari sesuatu apa gimana sih sebenarnya? Nah, sampai saat ini tidak diketahui penyebab terjadinya keratin builds up. Tetapi KP itu sebenarnya diturunkan. Bisa dikatakan hampir 50% itu apabila ada turunan KP, nanti anaknya bisa akan menjadi KP. Dan yang saat ini sudah diketahui bahwa satu, dia diturunkan genetik, kedua mostly autosomal dominan cara penurunannya. Jadi kalau di autosomal dominan kebanyakan yang ada turunan KP, kebanyakan anaknya pasti KP juga. Karena kemungkinannya akan lebih besar. Kalau tadi kita udah tahu gimana sih KP itu bisa terbentuk, kira-kira gejalanya apa dan ada nggak sih kondisi yang bisa memperburuk KP itu di tubuh kita gitu? Nah, ada. Nah, pertama gejalanya ya tadi yang Arinda tanyain. Kalau gejalanya muncul bintil-bintil kecil. Bintil-bintil kecilnya itu kira-kira 1-2 mm saja di setiap folikel rambut tersebut. Dia kadang-kadang berwarna sewarna kulit, kadang-kadang putih, kadang-kadang merah. Kadang-kadang kalau orangnya berkulit gelap, kadang-kadang agak kecoklatan juga. Nah, ini berarti sangat tergantung warna kulit dan apakah dia terjadi iritasi atau tidak. Kalau dia iritatif, jadi kadang-kadang warnanya menjadi agak kemerahan. Dia sebenarnya tidak ada gatal, tidak nyeri, bisa agak gatal.
Kalau sedang kambuh atau sedang kering sekali kulitnya, biasanya dia agak terasa gatal. Tapi pada umumnya tidak bergejala. Oke, berarti sebenarnya secara general KP itu cuman nggak menarik secara estetis aja gitu ya sebenarnya secara garis besar. Oke, kalau gitu kondisi seperti apa sih yang bisa memperburuk beruntusan atau KP itu? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa satu kan dia ada bakat genetik. Nah, ada bakat genetik dia akan lebih sering terjadi pada orang yang kulitnya kering. Oke. Ada orang yang kulitnya kering dan kemudian ada bakat-bakat alergi tertentu. Seperti misalnya dermatitis atopik, asma, rinitis alergi, atau konjungtivitis alergi. Nah, itu akan lebih sering. Dan ada sindrom-sindrom tertentu yang lebih berat, misalnya sindrom-sindrom kongenital yang mungkin saya tidak bahas di sini karena akan terlalu dalam. Tapi biasanya ada seperti sindrom Noonan dan lain-lain yang disertai dengan KP-nya juga. Jadi yang bisa memperburuk satu dingin, kedua kering, kemudian apabila kita pakai baju-baju yang ketat gitu, jadi lebih banyak friksi. Kalau KP itu biasanya ada di mana aja sih? Ya, seringnya gitu loh dok. Jadi pada dasarnya yang sering terjadi adalah di bagian lengan bagian luar, jadi bukan di lengan bagian dalam, dan di paha bagian depan. Itu paling sering. Tetapi bisa terjadi di mana? Bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di mana saja kulit yang sebenarnya ada folikel rambut. Karena dia kan keratin builds up yang terjadi di atas folikel rambut, sehingga sebenarnya bisa terjadi mana-mana. Apabila KP-nya parah dan luas, kadang-kadang saya sering temukan di atas bokong, kemudian bisa di pipi, kemudian di badan juga bisa. Kalau gitu, karena dia areanya bisa di mana aja, kadang-kadang mungkin ada orang yang bingung dengan apa bedanya sama keringat buntet gitu kalau zaman dulu ya dok ya. Bedanya tuh apa sih? Maksudnya kadang-kadang kalau bayi kan suka ada tuh di pantat gitu kan, emang keringat buntet. Kalau ini bedanya apa tuh kira-kira dok? Nomor satu, kalau keringat buntet itu gejalanya lain. Jadi keringat buntet itu sebenarnya kita bisa bagi jadi 3 jenis lagi. Nah, keringat buntet itu terjadi di daerah yang banyak berkeringat dan biasanya di badan. Jadi kalau kita ketemu di lengan atas dan tidak ada di badan, kita nggak berpikir itu keringat buntet dulu. Asik. Bedanya kalau KP itu keras. Kalau keringat buntet itu sebenarnya dia kayak lenting-lenting kecil. Jadi dia sama ukurannya 1-2 mm juga, tapi dia berisi air. Kalau yang namanya miliaria cristallina. Nah, kalau misalnya dia keringat buntet yang meradang, dia akan berwarnanya agak merah. Nah, dia kita namakan miliaria atau keringat buntet rubra. Warnanya rubra artinya merah. Nah, dia akan bersifat lebih nyeri, lebih gatal. Sedangkan kita ingat tadi bahwa keratosis pilaris itu tidak ada gejalanya, tidak gatal dan lain-lain. Jadi kalau KP itu secara umum bisa tidak berwarna, bisa warnanya merah kalau dia meradang, atau dia bisa agak gelap apabila orangnya memiliki kulit yang lebih coklat biasanya. Karena tadi kita udah ngobrolin soal KP dan di mana aja daerahnya tuh dok, aku tuh jadi keingetan kalau waktu kecil tuh kayaknya gue pernah deh gitu ada di sini waktu kecil kayak beruntus-beruntus gitu, tapi nggak tahu itu apaan gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih usia tertentu di mana KP itu muncul dan mungkin nggak sih hilang dengan sendirinya di usia berapa gitu? Nah, KP itu memang biasanya munculnya pada waktu kecil dan dikatakan itu first decade of life, jadi 10 tahun pertama kehidupan. Jadi umur 10 tahun ke bawah. Apakah bisa hilang sendiri? Biasanya 50% dia akan hilang sendiri. Tapi ada beberapa orang yang tetap berlanjut bahkan sampai di atas umur 30. Nah, itu kembali lagi ke genetik dan faktor-faktor pembawanya. Apakah genetiknya lebih kuat dan lain-lain. Dan juga lifestyle. Nah, seperti yang tadi dikatakan, kalau ada beberapa hal yang bisa memperburuk KP, nah itu juga harus dihindari. Sorry, jam ke belakang lagi gitu ya. Kalau dokter bilang bisa dari udara juga kan gitu. Nah, kira-kira yang memperburuk KP itu bisa nggak sih dari makanan juga kalau tadi dokter ngebahas soal lifestyle gitu? Nah, makanan sih biasanya tidak. Tapi pada dasarnya lingkungan yang kering kan membuat KP menjadi kambuh. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang kami katakan minum yang banyak juga selain menjaga lingkungan yang lembab. Nah, terus yang terakhir nih dok, gimana cara mengatasi KP atau mungkin meredam beruntusan itu muncul? Apakah ada skincare khusus atau ada treatment khusus yang harus kita lakukan atau emang harus profesional aja gitu, kita laser gitu misalnya? Nah, sebenarnya cara mengatasi KP ini ada beberapa banyak cara. Mungkin saya bagi dulu dengan yang bisa dilakukan di rumah. Yaitu pertama menggunakan pelembab. Nah, menggunakan pelembab harus pelembab yang kita sarankan yang agak thick ya, yang agak tebal.
kemudian dioleskannya sering. Dan juga bisa menggunakan pelembab yang ada exfoliatornya sedikit. Ada aging peelingnya sedikit, karena dia kan keratin builds up. Nah, kita mau berusaha untuk mengurangi keratin-keratinnya itu. Nah, kita bisa menurunkan tegangan permukaannya, misalnya dengan eksfolian yang mengandung AHA, lactic acid, atau urea. Nah, kalau di over the counter biasanya ada juga, tetapi dengan konsentrasi yang agak rendah. Nah, itu boleh dicoba dilakukan agak sering. Nah, kemudian sebenarnya apakah dia bisa dieksfoliasi di rumah? Sebenarnya bisa. Tapi harus hati-hati. Biasanya saya tanyakan dulu apakah KP-nya itu berwarna merah atau misalnya sewarna kulit. Karena kalau berwarna merah artinya dia kan agak meradang. Mungkin harus menghindari eksfoliasi yang berlebihan atau agen-agen eksfoliasi yang agak keras. Dan derivat-derivat vitamin A seperti retinol itu juga sebenarnya bisa membantu. Karena dia akan mempercepat regenerasinya sehingga sumbatan pada folikel itu bisa lepas sendiri. Akan tetapi sekali lagi itu harus dihindari pada KP-KP yang masih berwarna merah. Justru kalau KP-KP yang berwarna merah sebaiknya kita berikan sesuatu yang bersifat antiinflamasi dulu. Setelah dia mereda baru kita boleh lakukan eksfoliasi atau memberikan sesuatu yang mengandung derivat vitamin A. Tadi kan ngobrolin masalah pelembabnya gitu ya, Dok. Kalau pelembabnya tuh betternya tuh yang oil base atau water base atau? Nah, untuk KP yang oil base. Oil base justru ya. Dan juga sabunnya kita sarankan yang mengandung oil juga. Yang biasanya kita bilang avoid harsh soap dan kita gunakan cleanser, dan sabunnya sebaiknya menggunakan pelembab. Terus kalau misalkan ya treatment secara profesional gitu yang memakai alat di klinik gitu, kira-kira apa sih yang bisa direkomendasikan dokter untuk mengatasi KP gitu? Jadi sebenarnya ada beberapa opsi. Nah, tergantung saya katakan derajat KP dan apakah dia sedang meradang atau tidak. Nah, solusinya salah satunya bisa kita lakukan mikrodermabrasi. Yaitu itu kan berarti semacam eksfoliasi juga. Nah, bisa juga eksfoliasinya dengan chemical peeling. Chemical peelingnya berarti akan lebih tinggi dengan apabila kalian peeling-peeling sendiri di rumah. Kemudian ada juga yang menyebutkan laser. Nah, laser ini tergantung juga jenis KP-nya. Kalau jenis KP-nya merah, kita bisa membantu dengan laser yang akan menurunkan peradangan, menurunkan inflamasi, sehingga warna merahnya akan mereda. Tapi bisa saat ini kan laser canggih dan jenis laser begitu banyak. Salah satu yang bisa kita lakukan, bisa laser peeling. Jadi lasernya untuk membantu menghilangkan keratin builds up itu. Bisa juga dengan hair removal, karena tadi kita tahu bahwa kan itu keratin plaque ada di atas folikel rambut. Dengan kita menghilangkan rambutnya, dikatakan dapat mengurangi keratosis pilaris. Tapi hal ini belum terbukti secara ilmiah sebenarnya. Tapi secara teoritis dapat dilakukan. Ini satu pertanyaan tambahan deh, Dok. Kalau misalkan kita bahas soal treatment menggunakan alat-alat yang ada di klinik gitu, usia berapa tuh kira-kira pasien yang bisa melakukan treatment itu gitu? Sebenarnya tidak dibatasi, tapi kalau saya boleh saran setelah dewasa saja. Jadi karena KP dapat hilang sendiri, apabila dia anak-anak sampai remaja, menurut saya tidak perlu dilakukan dulu. Tapi boleh coba menggunakan pelembab dan lain-lain. Setelah dewasa, apabila dia persisten, baru boleh dilakukan. Dan saran saya mungkin dikonsultasikan dulu. Kalau udah kita pakai teknologi laser misalnya atau mikrodermabrasi segala macam, bisa hilang permanen nggak sih sebenarnya? Apakah itu akan muncul lagi justru? Nah, sebenarnya saya selalu bilang sama pasien, kita sebagai dokter kulit bisa bantu menghilangkan kelainannya. Misalnya keratosis pilaris, bintil-bintilnya, apakah nanti kita terapi bisa hilang? Bisa. Tapi apakah nanti akan timbul lagi? Ya, dia akan timbul lagi. Karena kita tidak bisa mengobati bakatnya. Tadi saya sudah katakan bahwa itu ada bakat genetik. Jadi dia akan timbul lagi apabila ada faktor-faktor yang memicu. Yaitu alerginya, keringnya, dinginnya, dan lain-lain. Nah kalau gitu, kalau ada faktor yang memicu, berarti kira-kira tindakan pencegahannya itu apa ya, Dok? Dengan apa? Salah satunya jaga kelembapan ruangan. Jadi kita bisa pakai humidifier dan lain-lain.
Kedua, apabila mandi jangan menggunakan air yang terlalu panas, cukup air hangat atau air dingin. Ketiga, kemudian kita bisa gunakan tadi pelembab rutin, tadi saya udah katakan. Kemudian hindari suhu yang terlalu dingin, jadi hati-hati dia bisa kambuh kalau kita pergi ke luar negeri, sedang winter atau AC-nya terlalu dingin, itu akan bisa kambuh. Kemudian kita juga sebaiknya menghindari gesekan yang terlalu banyak pada daerah-daerah yang sering terjadi KP. Jadi kita hindari pakai baju ketat, ya terutama berarti yang lengannya ketat dan yang celananya ketat, karena sering terjadinya kan tadi di paha dan di lengan atas. Segitu aja penjelasan dari Dokter Arini mengenai keratosis pilaris atau KP. Kalau misalkan kalian masih ngerasa penjelasan kita hari ini tuh masih belum jelas, masih banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan gitu, bisa langsung kontak Dokter Arini di Instagramnya, nanti akan di-mention di description box. Terus udah gitu, kalau emang pengen konsultasi langsung silahkan datang ke Bamet dan juga Rumah Sakit Abdi Waluyo di mana Dokter Arini berpraktek gitu. Nah terus tadi juga Dokter Arini kan sempat mention bahwa kalian baiknya sih kalau punya KP itu melembabkan kulit dengan produk-produk yang oil based. Kalau pengen cari-cari produk-produk untuk mengatasi KP, kalian bisa datang di warehouse sale yang bakal diadain sama FD di Plaza Indonesia tanggal 26 sampai 28 April. Jadi silahkan menabung untuk mendapatkan sale-sale yang minimal 40% loh, lumayan kan. Nah, terus udah gitu kalau misalnya kalian ada topik lain yang pengen dibahas sama Skincare 101 dan juga mendatangkan expert, silahkan komen di bawah. Terus kalau bisa juga sharing untuk pengalaman kalian soal KP dan cara menyembuhkannya gimana, atau ada yang udah berhasil melewati KP dengan sukses gitu, silahkan cerita-cerita di bawah di kolom komen. Terus jangan lupa juga untuk subscribe, terus nyalain notification dan juga bell-bellnya supaya kalian tahu terus kalau ada video baru dari Female Diary. Oke, segitu aja dari kita berdua hari ini. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.